Selamat datang kembali ya di sesi bedah gagasan kita. Ya, selamat bergabung kembali. Hari ini kita mau dalami materi yang menarik banget nih dari buku Same as Ever. Anda juga udah lihat kan? Udah. Yang soal itu ya, gimana? Gimana justru pas lagi tenang-tenang, stabil gitu, malah bisa jadi awal masalah besar nantinya. Betul, fokusnya kan ketenangan bisa menanam benih kegilaan. Nah, itu dia. Kita coba kupas bareng ya, pola-pola sejarah, perilaku manusia, dan ironi di balik stabilitas ini. Siap. Yang menarik memang, ini tuh kayak pola yang ya berulang terus. Stabilitas yang kita nikmati sering bikin kita lengah. Lengah, atau malah mendorong tindakan yang akhirnya ngerusak stabilitas itu sendiri gitu ya. Persis, jadi ada semacam jebakan di situ. Rasa nyaman itu agak berbahaya kadang. Ini kerasa banget ya di dunia finansial. Kayak teorinya Hyman Minsky itu, hipotesis ketidakstabilan finansial. Ah iya, Minsky. Gimana tuh gagasannya? Intinya kan ekonomi yang stabil bikin orang jadi optimis ya. Optimis, percaya diri. Nah, karena optimis, jadi berani ngutang lebih banyak. Terus, ya tumpukan utang itu yang bikin goyah lagi. Jadi stabilitasnya itu sendiri yang menggoyang gitu. Iya, justru itu sumber masalahnya. Aneh kan? Tapi masuk akal juga sih. Masuk akal banget, stabilitas melahirkan optimisme, tapi kalau optimismenya berlebihan, ya itu bisa jadi awal masalah. Dan ini nggak cuma soal uang ya ternyata. Enggak. Coba lihat contoh pandemi deh, itu juga ada kan di catatan Anda? Oh iya, soal kelengahan pandemi. Betul, kita kan puluhan tahun sukses nih di kesehatan publik, relatif aman dari wabah besar. Akibatnya Jadi ngerasa, penyakit menular udah nggak gitu bahaya lagi. Gitu kali ya? iya, semacam itu. Jadi pas COVID-19 datang, kita kayak, kurang siap, kaget gitu. Ironis ya, keberhasilan masa lalu malah bikin kita jadi rapuh. Itu dia. Sama kayak contoh kebakaran di California itu. Yang super bloom itu, Ya, hujan lebat kan kesannya bagus ya, tenang, subur. tapi, Malah numbuhin tanaman banyak banget, terus pas kering, nah itu jadi bahan bakar masif buat kebakaran hebat. Jadi ketenangan si hujan lebat itu, malah nyiapin kegilaan kebakaran besar. waduh, benar-benar nggak terduga ya polanya. Dan ini nyambung ke ide lain. Risiko adalah apa yang tidak Anda lihat. Oh, yang kayak kisah Houdini itu? Betul, dia kan siap banget hadapi bahaya yang udah direncanain aksi panggungnya itu. Aksi berbahaya yang kelihatan jelas. Iya, tapi celakanya malah karena pukulan mendadak di perut pas dia lagi lengah, nggak siap. Pas lagi ngerasa aman ya. Itu dia, jadi bukan bahaya besar yang diantisipasi, tapi kejutan kecil di momen yang ya nggak terduga. Resiko terbesar itu seringnya nggak kelihatan. Secara psikologis, ini masuk akal banget sih kenapa kita bisa kejebak. Kita kan pengennya Pasti ya. nyaman. Iya, pengen kepastian, rasa aman, kadang mungkin lebih mentingin itu daripada akurasi prediksi gitu. Betul. Rasa nyaman dari stabilitas itu bikin kita mungkin ya nutup mata sama tanda-tanda bahaya kecil. Nggak mau lihat potensi masalah yang ganggu zona nyaman kita. Jadinya kita kayak buta gitu sama apa yang nggak kita perhatikan. Miriplah sama situasi sebelum ya krisis besar kayak depresi 1929 atau awal 2020 itu. Atau tenang bisa jadi masalah ya. Iya, itu juga menarik. Mendorong sesuatu melebihi batas wajarnya. Kayak ekspansi bisnis yang terlalu ngebut gitu ya. Contohnya Starbucks itu. Nah, iya. Ekspansi terlalu cepat sampai malah merugikan toko sendiri. Atau contoh lain, maksa pertumbuhan ikan sampai umurnya pendek. Itu kan sebenarnya kayak kegilaan juga ya, ngejar pertumbuhan terus-menerus. Betul. Keinginan buat lebih sukses, lebih tenang secara finansial mungkin, tapi caranya malah kontraproduktif, malah bawa kehancuran. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, benang merahnya apa nih? Benang merahnya, periode tenang, sukses atau stabil, itu seringkali nyembunyiin bibit kehancurannya sendiri. Bisa karena kita lengah, Bisa karena lengah, bisa karena ada resiko yang nggak kelihatan, bisa karena terlalu percaya diri, atau ambisi yang kebablasan. ini pola yang kayaknya iya ada terus ya, di mana-mana. Pola yang sangat manusiawi sepertinya.
Ketenangan itu bikin kita turunin kewaspadaan. Jadi lebih berani ambil risiko atau dorong sistem sampai batasnya? Ujung-ujungnya, ya tindakan-tindakan itu yang malah ngundang ketidakstabilan lagi. Ngundang kegilaan itu datang. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya mungkin, stabilitas itu nggak abadi ya? Dan seringkali ironisnya justru memupuk kerentanannya sendiri. Ketenangan yang Anda rasakan hari ini, di area manapun itu bisa jadi, ya lagi nyiapin panggung buat gejolak besok. Nah ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup buat Anda renunkan. Kalau ketenangan itu bisa nyembunyiin bom waktu, mungkin ketahanan sejati itu bukan nyari tenang terus-terusan. Iya, bukan itu. Tapi mungkin lebih ke menjaga kewaspadaan yang sehat gitu. Sadar akan potensi guncangan, bahkan pas lagi enak-enaknya. Gimana caranya Anda bisa seimbang ya, antara siap hadapi kegilaan tanpa jadi parno, tapi juga sadar kalau ya ketenangan itu sendiri bisa jadi lagi nanem benihnya. Itu dia pertanyaannya. Sesuatu untuk dipikirkan.